Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara Ngopi Yuk, Ngobrol Perkara Iman bersama Jos Jaima. Ya, hari ini hari yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena hari galau. Ya, jadi untuk tema hari ini obat anti galau. Ya, lucu ya, unik dan lucu ya. Jadi sebelum itu saya ada kutipannya. Setiap manusia tidak pernah terlepas dari masalah karena memang sudah menjadi sunatullah dalam kehidupan sebagai mana yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 gitu ya. Nah, jadi nanti tema kita ini akan dikutipkan atau kita akan bertanya-tanya kepada Ustadz ya. Ustadznya siapa ya hari ini ya? Apakah cewek, apakah cowok gitu ya? Ya, kita langsung saja kita panggil ya Ustadz Imam Abu Refa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah tuh Ustadznya masih ganteng, gagah, kayak tinggi ya. Silakan Ustadz duduk ya. Kita langsung saja bertanya-tanya. Ini sudah nggak sabar nih. Ya, boleh duduk? Boleh. Ya, oke. Ustadz, ini tema kita ini obat anti galau. Nah, ini sangat unik sekali nih obat anti galau. Apa itu, Ustadz? Ya, jadi begini Bang Dis, karena yang namanya manusia ini kan tidak pernah terlepas dengan apa yang disebut dengan masalah gitu kan. Karena baik dia kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa itu tidak pernah lepas dengan yang namanya masalah. Karena masalah ini adalah sebuah sunatullah, hukum alam. Karena manusia itu memiliki hati. Hati inilah yang kadang-kadang ketika mendapatkan masalah akhirnya timbullah rasa galau. Oh, oke. Jadi galon. Bukan galon. Bukan galon ya, para jamaah ya. Berarti jangan galau diplesetkan jadi galon ya. Oke, ya. Di sini kan apa ya yang saya mau tanya? Gini. Obatnya galau tuh apa ya? Ya. Jadi obat galau tuh ada kegalauan, tapi bisa obatnya galau tuh apa? Yang terutamanya gitu. Ya, yang pasti bukan permen ya. Ya, kita umat Islam punya satu pegangan yang kokoh dan pasti memberikan suatu solusi, yaitu Al-Qur'an. Alhamdulillah. Berarti kalau obat galau itu yang pertama adalah Al-Qur'an. Intinya Al-Qur'an dan kita ikuti semua petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an, itulah obat galau kita. Seperti apa Pak? Dalam Quran apakah kita mengaji? Ya, nanti kita sampaikan. Wah, rahasia Gam. Rahasia ya. Nanti akan disampaikan. Seru Pak. Nggak seru ya? Kalau kita sampai nanti penonton udah bubar. Udah tahu, gitu. Kan? Ya, nanti akan disampaikan. Wow, ini kisi-kisi surprise ini ya. Wah, kita langsung saja ya kita mendengarkan yang surprise-nya dari Ustadz Imam Abu Refa, yaitu untuk bisa menghilangkan kegalauan. Seperti apa? Kita langsung saja dengan Ustadz Imam Abu Refa ya mendengarkan dakwanya. Nanti habis selesai dakwah kita akan bertanya. Untuk para jamaah yang mau bertanya boleh dikomentari. Saya sebagai Jos Jaima dengan Ustadz Imam Abu Refa akan menjawab pertanyaan itu. Oke, kita langsung saja mendengarkan dakwanya Imam Abu Refa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lil muttaqina wa rahmah wa atamma bihi ala ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalun ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la na'budu illa iyyahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu misbahul hidayah wa alimul adalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah, setiap manusia tidak pernah terlepas dari apa yang dinamakan dengan masalah. Semua manusia. Orang kaya punya masalah, orang miskin apalagi, pejabat punya masalah, rakyat biasa punya masalah. Semua hadirin sekalian. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah bagian daripada sunnatullah, bagian daripada hukum alam yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Berkata Allah, berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah jadikan, Allah ciptakan yang namanya itu kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kamu manusia siapa yang paling baik amalnya. Nah, di sini Allah jelas-jelas katakan. Jadi Allah ciptakan kita ini untuk hidup di dunia ini, tidak lain untuk diuji oleh Allah. Nah, ujian inilah yang bernama masalah. Tetapi hadirin sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berupa masalah-masalah dalam kehidupan kita ini kepada kita kaum orang-orang yang beriman ini, bermacam-macam gejolak yang akhirnya masalah ini menimbulkan suatu kegalauan di dalam hati, resah, sedih, gelisah, macam-macam. Nah, yang jadi masalah ketika Allah uji kemudian menimbulkan rasa kegalauan di dalam jiwa kita ini, hadirin sekalian, kita pun banyak yang salah langkah. Ada ketika dirundung masalah, sedih, segala macam, mereka cari pelarian. Ada yang pergi ke dukun, ada yang pergi ke klub malam, minum di sana. Karena katanya dengan minum paling tidak menghilangkan semua masalah-masalah. Padahal itu adalah jaring-jaring syaitan. Pancingan-pancingan syaitan. Masalah hilang hanya sementara, tapi setelah itu menimbulkan masalah-masalah yang baru. Inilah kesalahan yang sering kita lakukan ketika kita mendapatkan masalah. Salah dalam mencari solusi, salah dalam mencari jalan keluar untuk mengatasi semua masalah ini. Padahal hadirin sekalian rahimakumullah, ikhwah fillah yang Allah cintai, sebagai seorang muslim harusnya kita tahu, harusnya kita paham bagaimana mengatasi semua problema, masalah yang Allah berikan kepada kita ini. Bukan mencari ke dukun, bukan mencari klub malam, atau kemanapun kita pergi. Islam sudah mengajarkan secara syariat bagaimana ketika kita dirundung masalah. Yang salah satu contoh hadirin sekalian, saya menceritakan sebuah kisah
yang sangat-sangat mirip dengan kondisi yang mungkin kita alami saat ini. Mungkin di antara kita, saya yakin para pemirsa sekalian saat ini tengah dirundung sebuah masalah. Dan ini bisa kita ambil ibrah kisah ini. Yaitu kisah di zaman para sahabat, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Perlu hadirin sekalian ketahui bahwa sahabat Rasul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini adalah sahabat yang cerdas, yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau langsung menyerap, ya, karena begitu cerdasnya beliau, sehingga beliau ini adalah bagian daripada sahabat yang paling banyak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, karena kecerdasan beliau ini, ketika hidup di zaman beliau ini, ada seseorang datang menemui beliau, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang ini mengadukan masalahnya, menceritakan apa yang dialaminya pada saat itu. Lalu berjumpalah beliau orang ini dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, orang ini berkata, "Wahai Ibnu Mas'ud, hari ini bahkan dari tadi malam aku sangat merasakan kegelisahan di dalam jiwaku ini. Sampai-sampai tidurku itu nggak nyenyak, makan tak enak. Semua sudah kulakukan untuk menenangkan jiwaku ini, wahai Ibnu Mas'ud. Tapi sampai detik ini, kok hatiku ini selalu aja gelisah. Ya, kalau bahasa kita sekarang ini selalu saja galau. Nah, oleh karena itu aku datang kepadamu, wahai Ibnu Mas'ud. Dan aku berharap engkau bisa memberikan solusi daripada kegelisahan jiwaku ini." Nah, mendengar keluh kesah daripada orang ini, si fulan ini, lalu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wahai fulan, kalau memang engkau merasakan seperti itu, merasakan kegalauan jiwa yang mungkin karena terlalu banyak masalah yang engkau hadapi, maka cobalah engkau lakukan 3 hal." Nah, ini obat anti galau intinya ya, hadirin sekalian. Lalu orang itu bertanya lagi, "Apa yang harus aku lakukan ya wahai Ibnu Mas'ud?" Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Yang pertama, coba engkau datangi suatu tempat yang sunyi, lalu kau ambil Al-Quran, kau baca pelan-pelan, kau resapi sampai jiwamu itu merasa dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, di waktu malam telah menjemputmu, maka bangunlah engkau di sepertiganya, kau ambil air wudhu, lalu kau tunaikan sholat malam. Kemudian yang ketiga, kau datangi tempat, yaitu rumah Allah, yang di dalam rumah Allah tersebut ada majelis-majelis ilmu yang disampaikan. Kau datangi, lalu kau dengarkan. Nah, hadirin sekalian, ini 3 poin yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang merupakan obat daripada anti galau. Yang pertama kata Ibnu Mas'ud tadi, memperbanyak Al-Quran. Dan usahakan ketika engkau dalam masalah, kau baca Al-Quran itu di tempat yang benar-benar sunyi, agar engkau terfokuskan, terkonsentrasikan dengan baik.